Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi bagi pembentukan moral remaja. Nama saya Rosa Olivia Putri, NIM 10120003. Baiklah, saya sebagai pembahas pertama, saya akan membahas tentang pengertian remaja. Pengertian remaja. Menurut KKBI, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari awal masa anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual, seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, atau pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Dilihat dari bahasa Inggris, teenager, remaja artinya yakni manusia berusia belasan tahun, di mana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata Latin adolescere, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Dalam kurung Harlock 1992 tutup kurung. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, masa remaja akhir 18-21 tahun. Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, Zakia Darajat, dan Santrok tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi Musdalika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif teknologi terhadap perilaku remaja. Dampak positif dari perkembangan teknologi bagi remaja antara lain: 1.
Dengan adanya internet, maka para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kedua, dengan adanya internet sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, maka para remaja dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Ketiga, mempermudah proses pembelajaran bagi para remaja, khususnya di bidang pendidikan. Keempat, mempermudah komunikasi untuk menyambung tali silaturahmi antara remaja satu dengan lainnya. Kelima, memudahkan para remaja untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Keenam, para remaja tidak gagap teknologi. Remaja dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia, sehingga para remaja lebih produktif. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi para remaja yaitu satu, para remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja. Ketiga, terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Keempat, akan menimbulkan banyak kejahatan yang terjadi, seperti penculikan dan pemerkosaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan Saudara Aldi Farhan. Perkenalkan, nama saya Aldi Farhan, NIM 10120046. Baiklah, saya akan membacakan poin C dan poin D. Cara mengatasi dampak negatif teknologi pada remaja dan manfaat teknologi bagi remaja. Adapun cara mengatasi dampak negatif teknologi pada remaja, yang pertama dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikan. Dan keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Yang keenam, tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan memunculkan kesempatan bagi orang jahat yang mengambil keuntungan dari Anda. Yang ketujuh, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya berinternet sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan, jangan berlebihan. Adapun manfaat teknologi bagi remaja dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Adapun manfaat yang pertama, kemudahan mengakses informasi secara cepat. Kedua, dapat menghemat waktu dan biaya. Ketiga, pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel. Dan keempat, siswa tetap dapat melakukan pembelajaran meskipun jarak jauh atau daring. Sedangkan bidang pemerintahan, adapun manfaatnya pemberdayaan pada masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Kedua, informasi yang disediakan 24 jam dalam seminggu. Ketiga, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien dan baik. Sedangkan bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, tingkat produktivitas semakin tinggi. Dan ketiga, terjadinya industrialisasi di berbagai daerah. Sedangkan bidang kesehatan, adapun manfaatnya, yang pertama memudahkan sistem pengadministrasian data pasien. Kedua, memudahkan perekaman medis untuk mengakses rekam medis elektronik pasien. Dan yang terakhir, memudahkan petugas farmasi dalam mengelompokkan jenis harga dan dosis obat. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila dalam presentasi tadi terdapat banyak salah kata dan ucapan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video presentasi kami tadi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.